Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita hingga detik ini berupa kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan indahnya dunia, manisnya ibadah, dan manisnya iman. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang beruntung yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Alhamdulillah, sahabat Zamzam dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang apa itu kegelisahan. Di sini, kegelisahan di sini yang akan kita bahas adalah kegelisahan-kegelisahan yang diperbolehkan dalam Islam. Apakah ada? Insya Allah ada. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu kegelisahan. Kegelisahan itu sendiri seringnya atau pada umumnya orang yang mendengar kata gelisah atau kegelisahan maka mengacu kepada hal yang negatif. Gitu. Tetapi kegelisahan sendiri artinya tidak tenang, cemas, khawatir, bahkan bisa pada tahap rasa takut yang berlebihan yang bisa mempengaruhi mental atau psikis seseorang jika terus-menerus dirasakan. Penyebab kegelisahan itu banyak macamnya. Di antaranya karena kurangnya atau memudarnya keimanan, turunnya kadar keimanan kita. Kemudian seringnya mengeluh dan kurang sabar dalam menghadapi takdir-takdir yang Allah berikan. Lalu karena perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terlalu berharap kepada manusia, itu juga bisa membuat kita gelisah, cemas, dan khawatir karena tempat bergantung atau berharap yang tidak pernah mengecewakan hanya Allah semata. Kemudian bisa karena terlalu cintanya kita kepada dunia. Jika kita terlalu cinta kepada dunia, bisa dijamin hidup kita akan sering gelisah daripada tenangnya. Kegelisahan itu sendiri tempatnya ada di hati manusia. Kenapa? Karena memang hati atau kolbun itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berbolak-balik, berganti, berubah-ubah. Oke, jadi wajar jika seseorang atau manusia sering merasakan kekhawatiran, labil, berubah-ubah suasana hatinya karena memang fitrahnya hati manusia itu seperti itu. Bisa saja mungkin pagi ini kita sedang merasa senang, lalu sorenya kemudian merasa sedih, malamnya kemudian senang lagi, atau bisa saja saat pagi kita berada dalam kondisi taat, siangnya kita bermaksiat, kemudian malamnya kita bertaubat. Karena begitulah hati manusia. Oleh karenanya ada sebuah kisah, pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, adakah doa atau apakah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di sisimu?" Kemudian Ummu Salamah menjawab, doa yang selalu beliau panjatkan yaitu doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai maha pembolak-balikan hati, berikanlah atau teguhkanlah hatiku pada di atas agama. Intinya Rasul selalu berdoa itu setiap hari, minta diteguhkan hatinya terhadap kebenaran, yaitu di atas agama Allah. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri hati kita
terlebih dipengaruhi oleh mungkin bisikan setan, keadaan, lingkungan, suasana yang bisa membuat hati kita itu berubah-ubah, bisa kadang kala menjadi baik, kadang kala menjadi buruk. Maka wajib atau kita harus selalu minta kepada Allah agar selalu diteguhkan hatinya. Ketika hati kita sedang dibolak-balikan oleh Allah, kita tetap minta dihadapkan kepada keteguhan hati di atas agama Allah. Kemudian hal-hal atau kegelisahan yang diperbolehkan ada, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, kita boleh gelisah, bahkan wajib gelisah ketika melihat kemungkaran di depan kita atau melihat kemungkaran di sekitar kita. Wajib kita merasa gelisah. Tidak boleh kita tenang-tenang saja berpangku tangan, diam, atau bahkan acuh tak acuh. Karena dalam hadis riwayat Muslim yang mungkin sahabat semua sudah sangat familiar hadisnya, ketika seseorang melihat kemungkaran, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, kurang lebih hadisnya seperti ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jika seseorang, siapapun melihat kemungkaran, harus melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu merubahnya atau menghentikannya dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaannya, dengan kalau seseorang mempunyai kekuasaan atau akses untuk menghentikan suatu kemungkaran, maka gunakanlah akses itu. Maka jika tidak punya kuasa untuk itu, dengan lisannya, artinya dengan mendakwahi atau dengan memberikan nasihat yang baik. Jika 2 hal tadi tidak mungkin atau tidak bisa, maka yang terakhir adalah dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Dengan hati maksudnya minimal hati kita merasa berat, tidak setuju, benci, tidak sepakat dengan kemungkaran yang ada di depan kita. Kemudian yang kedua, kita wajib merasa gelisah, ikut gelisah ketika melihat saudara sesama muslim berada dalam kesusahan, penderitaan. Kita wajib merasakan, ikut iba merasakan penderitaan mereka. Dan harus kita membantunya. Minimal kalau bisa dengan harta atau materi, maka kita berikan harta atau materi yang kita punya. Jika tidak mampu, maka dengan kata-kata atau ucapan-ucapan yang baik yang bisa menghibur mereka, atau dengan tenaga yang kita punya. Kemudian yang terakhir adalah kegelisahan yang diperbolehkan, gelisah memikirkan akhirat kita. Karena kita tidak tahu apakah kita akan terhindar dari siksa akhirat, dari siksa neraka, apakah kita bisa selamat dari azab kuburnya, apakah kita bisa selamat dari hisabnya, apakah kita bisa selamat dari siratal mustaqimnya, apakah kita bisa selamat dari api nerakanya. Dari itu kita wajib untuk gelisah. Gelisah ini adalah kegelisahan yang akhirnya membuat kita semakin hati-hati dalam segala ucapan dan tindakan kita, semakin menyemangatkan diri kita untuk beramal solih, untuk bermuhasabah diri, untuk selalu memperbaiki diri dan selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena apa? Karena kita khawatir, karena kita takut akan azab Allah di akhirat. Kurang lebih itulah kegelisahan-kegelisahan yang diperbolehkan dalam Islam. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa
dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.